penjelasan teori. Menurut Salirawati, tahun 2007, lipid adalah senyawa yang merupakan ester dari asam lemak dengan gliserol yang kadang-kadang mengandung gugus lain. Lipid tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti eter, aseton, kloroform, dan benzen. Menurut Pujiadi, pada tahun 2004, senyawa-senyawa yang termasuk dalam lipid ini dapat dibagi dalam beberapa golongan. Ada beberapa cara penggolongan yang dikenal. Bloor membagi lipid dalam tipe golongan besar, yaitu yang pertama ada lipid sederhana, yaitu ester atau lemak dengan berbagai alkohol. Contohnya lemak atau gliserida dan lilin atau waxes. Kemudian yang kedua ada lipid gabungan, yaitu ester atau asam lemak yang mempunyai gugus tambahan. Contohnya fosfolipid dan cerebrosida. Kemudian yang ketiga ada derivat lipid, yaitu senyawa yang dihasilkan oleh proses hidrolisis lipid. Contohnya asam lemak, gliserol, dan sterol. Menurut Winarno, pada tahun 2002, fungsi lipid seperti minyak dan lemak sebagai nutrisi dan sebagai energi cadangan makanan yang disimpan pada jaringan adiposa dalam tubuh dalam bentuk lipoprotein fosfolipid yang berfungsi sebagai pengangkut zat-zat yang melewati membran sel steroid. Senyawa-senyawa memiliki beberapa fungsi, misalnya kolesterol yang berperan dalam proses pengangkutan lemak dalam tubuh, estrogen dan testosteron yang berfungsi sebagai hormon kelamin, dan yang terakhir ada dehidroksikolesterol dan ergosterol yang berperan sebagai provitamin D. Baik, tujuan praktikum kali ini yaitu untuk melihat dan mengetahui ada tidaknya kandungan lemak yang terdapat pada beberapa bahan makanan tersebut. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum lipid kali ini, yang pertama alatnya ada senter, kertas sampul atau kertas buram, kemudian sedotan sebagai pengganti pipet, dan spidol atau pulpen. Kemudian untuk bahannya yaitu ada seledri, kacang tanah, pepaya, susu, santan, kemiri, wortel, singkong kering, margarin, minyak goreng, dan air minum. Selanjutnya kita masuk ke langkah kerja. Yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya memberikan nama sampel pada kertas coklat. Setelah itu untuk sampel yang berbentuk cair seperti air mineral dan sebagainya diteteskan di atas kertas coklat sebanyak 1-2 tetes. Selanjutnya pada sampel yang padat cukup diolesi di atas kertas coklat. Setelah itu diamkan selama 10 menit dan perhatikan perubahan warna serta raba permukaan pada kertas coklat tersebut. Selanjutnya kita senteri sampel yang ada pada kertas coklat menggunakan flash handphone ataupun senter yang lainnya. Setelah itu kita analisis hasil dari pengamatan apa perubahan yang terjadi pada sampel tersebut.
Yang pertama kita terlebih dahulu siapkan alat dan bahan. Ada spidol, ada sedotan, ada kertas coklat, ada mentega atau margarin, ada minyak. Kita sedot dulu minyak terlebih dahulu. Lalu kita sedot terlebih dahulu minyak. Kemudian kita oleskan ke dalam kertas coklat atau teteskan. Setelah diteteskan, kita oles terlebih dahulu. Kemudian kita diamkan terlebih dahulu selama 10 menit. Kemudian mentega juga seperti minyak sama ya, kita taruh di sini kertas coklat. Lalu oleskan. Setelah dioleskan, kita amati, kita lihat minyak di center dari belakang. Hasilnya nampak transparan karena mengandung lipid banyak, dan pada margarin kita center terlebih dahulu dari belakang dan hasilnya pun transparan dan memiliki hasil lipid yang paling banyak. Baik, selanjutnya saya Diki Hadiana dengan NIM 119-26626 akan melakukan uji lipid pada singkong kering. Langkah pertama yaitu disiapkan terlebih dahulu kertas berwarna coklat. Kemudian dioleskan singkong kering ke kertas tersebut. Lalu disimpan selama kurang lebih 10 menit. Langkah selanjutnya yaitu amati kertas menggunakan senter ataupun flash pada handphone. Lalu dicatat hasilnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menguji kandungan lipid pada seledri dan juga air mineral. Pertama, sebelum melakukan praktikum, kita tulis nama sampel di atas kertas coklat yang akan kita uji. Kemudian setelah itu kita siapkan bahan. Yang pertama, kita menggunakan air. Teteskan 1-2 tetes air di atas kertas coklat. Kemudian kita ratakan menggunakan jari ke seluruh permukaan kertas coklat hingga semuanya merata, dan tunggu hingga kering sampai 10 menit. Setelah itu pada sampel kedua yaitu seledri, kita petik seledri, kemudian kita gosokkan atau tuangkan dan atau tempelkan di atas kertas coklat sampai sari-sarinya tertuang di atas kertas coklat tersebut sampai semuanya merata. Selesai, kita tunggu 10 menit sampai sampel mengering. Selanjutnya kita siapkan sampel atau tes kebaran, kemudian kita siapkan sampel air yang disiramkan dari arah belakang untuk melihat hasil atau perubahan apa yang terjadi pada sampel tersebut. Setelah itu kita masuk ke sampel yang kedua yaitu seledri. Kemudian kita melakukan hal yang sama, mengamati apa perubahan yang terjadi pada sampel tersebut.
hasil pengamatan praktikum kali ini, yang pertama ada seledri, yaitu hasilnya transparan saat disinari dengan senter. Lalu pada kacang tanah, yaitu transparan saat disinari dengan senter. Dan ada pepaya tidak transparan saat disinari dengan senter. Lalu ada susu tidak transparan saat disinari dengan senter. Kemudian ada kemiri transparan saat disinari dengan senter. Lalu ada wortel tidak transparan saat disinari dengan senter. Lalu ada singkong kering tidak transparan saat disinari dengan senter. Lalu ada margarin transparan saat disinari dengan senter. Kemudian ada minyak goreng transparan saat disinari dengan senter. Lalu ada santan, yaitu hasilnya transparan saat disinari dengan senter. Dan yang terakhir ada air minum, yaitu hasilnya tidak transparan saat disinari dengan senter, atau juga disebut negatif. Yaitu pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan, suatu lipid diartikan ataupun didefinisikan sebagai senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam perarut organik. Kemudian hasil dari percobaan yang telah kelompok kami lakukan, semua uji, baik itu yang diteteskan, diusapkan, ataupun dioleskan pada kertas coklat dan didiamkan selama 10 menit, lalu dilihat menggunakan senter. Beberapa sampel menghasilkan transparansi pada kertas. Yang pertama yaitu pada minyak, kemudian dan santan itu memiliki kandungan lemak. Hal ini disebabkan karena bahan yang dimasukkan pada kertas itu mengandung lemak. Sedangkan pada sampel pepaya, susu, wortel, singkong kering, dan air minum itu tidak menyebabkan transparan ataupun tidak terlihat transparan karena pada kertas karena tidak mengandung lemak ataupun lipid. Kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu setelah melakukan pengamatan pada uji lipid dengan menggunakan bahan makanan seperti kemiri, margarin, wortel, seledri, singkong kering, kacang, pepaya, santan, susu, air minum, dan minyak goreng, maka beberapa bahan teridentifikasi mengandung lipid dan ada pula yang tidak mengandung lemak atau juga lipid. Yaitu seperti pada yang tidak mengandung lipid yaitu seledri, wortel, susu, singkong kering, pepaya, dan air minum. Sedangkan bahan yang mengandung lipid yaitu kemiri, margarin, kacang tanah, santan, dan juga minyak goreng.